Selamat bergabung di channel video saya, khususnya masyarakat Batak dan pengguna bahasa Batak. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan masalah penggunaan horas. Penggunaan horas ini sekarang jadi meluas, karena ada yang horas manugut, horas harian, horas potang, horas polgin. Nah, pada saat kita belum mengenal internet dan belum memasuki era digital seperti sekarang, ya, kita hanya menggunakan horas. Kalau kita bertemu dengan siapa saja dan kapan saja, baik pagi, siang, sore, dan malam, kita cukup menggunakan horas. Nah, kenapa kita bisa menggunakan horas untuk semua waktu, untuk waktu yang berbeda? Ya, karena itulah cara pandang kita terhadap budaya kita apabila kita bertemu dengan orang lain. Nah, Sapir hypothesis atau hipotesis Sapir mengatakan bahwa bahasa menunjukkan cara pandang dan cara memahami lingkungan dan kebiasaan atau adat atau budaya penggunanya. Dan bahasa itu menentukan istilah, pola, dan struktur bahasa yang digunakannya. Jadi, horas itu sesuai dengan budaya kita. Itulah cara pandang kita tentang menyapa pada waktu yang berbeda. Nah, kelompok masyarakat yang berbeda dengan budaya yang berbeda tentu mempunyai cara pandang yang berbeda dengan itu. Misalnya pengguna bahasa Indonesia yang dulunya itu bahasa Melayu mengenal ucapan atau sapaan selamat pagi kalau pagi hari bertemu, selamat siang kalau siang hari bertemu, selamat sore kalau sore hari bertemu, selamat malam pada malam hari bertemu. Itulah cara pandang mereka. Kemudian lain lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris menggunakan good morning kalau bertemu pagi hari, good afternoon kalau bertemu pada sore hari, dan good evening kalau bertemu pada sore hari dan malam hari. Sedangkan good night digunakan apabila mereka mau berpisah. Walaupun mereka mau berpisah pada pukul 5 misalnya, mereka bisa mengatakan good night. Mereka berpisah pada malam hari juga, mereka menggunakan good night. Mereka mau pergi tidur, mereka juga menggunakan good night. Jadi beda cara pandangnya terhadap alam sekitarnya dan budaya sekitarnya. Oleh karena itu, masyarakat Batak dan pengguna bahasa Batak tidak perlu mempunyai pola dan struktur yang sama dengan bahasa-bahasa lain. Karena ucapan horas itu adalah cermin dari budaya kita. Kita tidak perlu sama dengan mereka yang mempunyai bahasa dan budaya yang lain. Para linguis sepakat bahwa tidak ada bahasa yang lebih baik dan lebih jelek dari bahasa yang lain. Semua mempunyai kekuatan sendiri dan ciri khas sendiri. Kita nggak perlu sama dengan mereka. Nah, ini menjadi sangat penting untuk menekankan bahwa kita cukup hanya menggunakan kata horas, mewakili horas manugut, horas harian, dan seterusnya. Cukup horas. Nah, kalau kita tetap berada pada posisi menerima pengaruh dan bahkan menyisihkan bahasa kita atau adat kita, maka akan terjadi apa yang kita namakan pandemi corona linguistik. Pandemi corona, pengaruh bahasa asing terhadap bahasa daerah yang mengancam eksistensinya dan bahkan mematikannya. Ini akan terjadi. Ada hal yang menarik lainnya
bagaimana bahasa Batak itu yang sudah mapan dan digunakan dengan bagus bisa dipengaruhi oleh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Katakan misalnya, dalam bahasa Batak itu kita mengenal struktur kalimat verba lalu diikuti oleh subjek. Misalnya, ngamanganau. Mangan adalah verba, baru diikuti oleh subjek. Dakuboto manang nongrona sida. Verba dulu, baru subjek. Itulah struktur kalimat bahasa Batak. Tetapi struktur kalimat bahasa Batak ini sekarang sudah berbeda sekali dengan itu karena kebalikannya. Jadi subjek dulu baru verba. Bisa Anda katakan misalnya Anda sering mendengar hami gadis manuk nami. Ibana dan rodope. Ini kan sudah struktur bahasa Indonesia, yaitu ya mereka menjual ayam mereka. Mereka belum datang. Jadi subjeknya duluan, baru predikatnya atau verba. Inilah yang mempengaruhi bahasa Batak sekarang. Ya. Makanya kalau kita baca Warta Gereja ini akan kita lihat ya bahasa Batak yang strukturnya sudah rancu. Ada saya baca Nasida Rosian HKBP Jakarta. Ya. Ini kan struktur bahasa Indonesia, subjek, predikat. Semestinya kan bisa katakan Rodo Nasida di Jakarta. Nasida tinggal di Helvetia. Ya. Nasida tinggal di Helvetia. Struktur bahasa Indonesia, subjek, verba. Ya. Tinggal pun sudah bahasa Indonesia, strukturnya pun struktur bahasa Indonesia. Semestinya kan bisa kita katakan ingatan Nasida di Helvetia. Nah ini terjadi memang bukan hanya dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia pun struktur sintaksis seperti ini terjadi khususnya dalam struktur frasa, kelompok kata. Ya, misalnya yang kita kenal adalah rumah makan bahagia. Ya, rumah makan bahagia. Sekarang sudah bahagia rumah makan. Toko obat Noel, sekarang jadi Noel toko obat. Hotel Santika, Santika Hotel. Ini kan pengaruh bahasa Inggris, yaitu misalnya dalam beautiful girl yang menjelaskan dulu, baru yang dijelaskan. Adjektiva dulu, baru nomina. Hotel Palace, ya, jadi Hotel Palace, ya, itu kan dalam sebenarnya bahasa Indonesia, struktur bahasa Indonesia. Jadi Palace Hotel. Sekarang karena ada Palace Hotel, lalu dalam bahasa Indonesia jadi ada ya. Oke. Palace Hotel. Makanya ada sekarang Santika Hotel, alih-alih Hotel Santika. Nah, ini yang terjadi. Memang hal ini nggak bisa kita elakkan. Karena ini fenomena linguistik yang mengatakan bahwa bahasa global akan mempengaruhi bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa nasional. Ya. Tetapi kita tidak bisa menyerah begitu saja dengan fenomena linguistik ini. Ya. Kita sudah tahu bahwa bahasa Batak itu sudah terancam, sudah sakit-sakitan. Apakah kita biarkan bahasa kita ini akan diancam dan pada akhirnya punah?
Sama halnya dengan kalau kita ada saudara kita menderita penyakit kanker. Kita sudah tahu bahwa dia akan mati, cepat atau lambat. Apakah kita biarkan dia tanpa kita obati? Walaupun kita tahu dia akan mati, ya, kita tentu tidak akan membiarkan dia sakit. Kita akan melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkannya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Nah, beberapa tahun terakhir, ya, banyak budaya dan bahasa lokal yang terancam dan bahkan banyak yang sudah punah. Dari 750 bahasa daerah di Indonesia, sekitar 20% sudah punah. Yang lain-lainnya berada dalam tahap ancaman. Ada yang sudah sakit parah, sakitnya sedang, ada yang masih sedikit penyakitnya. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya, kita tinggal menunggu waktu bahwa bahasa kita akan punah atau mati. Apabila satu bahasa punah, ya, maka budaya, adat, kebiasaan, dan sistem kekeluargaan bisa punah. Karena bahasalah yang membungkus budaya. Jadi kalau bahasa Batak misalnya punah, akan punah. Misalnya sistem marga akan punah, kemudian praktek-praktek adat akan punah, pemberian ulus akan punah, kemudian acara-acara adat, marhori-hori dinding, paula kune, dan sebagainya, itu akan hilang. Ya. Karena apa? Karena pembungkusnya, yaitu bahasa Batak, telah punah. Nah, ini suatu hal yang sangat penting kita ingat. Jadi artinya, ketika kita masih mempunyai kesempatan untuk mempertahankan, mengawetkan bahasa kita ini, mari kita lakukan itu. Karena itu adalah jati diri kita, jati diri bangsa Batak. Itu yang penting kita lihat. Ya, saya melihat kecenderungan bahwa kepunahan bahasa Batak ini sudah diambang mata. Ketika saya SMP sampai kuliah S1 tahun 80-an, kalau saya pulang ke Tarutung, ya, semua orang masih menggunakan bahasa Batak. Di toko, di jalan, di kedai kopi, di kedai yang lain, menggunakan bahasa Batak. Tapi sekarang kalau Anda pergi ke Tarutung, ya hampir tidak Anda lihat atau Anda dengar orang menggunakan bahasa Batak. Bahkan ke daerah-daerah kecamatan. Seperti Sibolong-Bolong, Baligi misalnya, kemudian bahkan ke Pahai, Ariak Koting, itu sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Bahkan saya pergi ke Samosir. Ya. Kita tahu kan, menurut sejarahnya, asal usul nenek moyang kita, nenek moyang Batak adalah di Pusuk Buhit di Samosir. Tapi kalau kita pergi sekarang ke Samosir, khususnya kalau kita pergi ke Pangururan, kita tidak akan mendengar lagi orang berbahasa Batak. Nah, ini kan sudah, kepunahan itu sudah berada di ambang batas. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, ya, adanya pembauran antara orang Batak, pengguna bahasa Batak, dengan orang yang berbahasa Indonesia. Misalnya pegawai yang baru ditempatkan ke sana, baik guru maupun pegawai-pegawai pemerintah, menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita sekarang secara luas menggunakan internet. Dan di internet kita menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun bisa menggunakan bahasa Batak. Nah ini. Jadi khususnya kaum muda sekarang, mereka sangat dipengaruhi dengan fenomena ini.
Jadi nggak menggunakan bahasa Batak lagi. Nah kemudian ada semacam sikap bahasa atau yang kita namakan linguistic attitude yang menganggap bahwa bahasa daerah itu lebih rendah dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dia akan lebih bergengsi kalau menggunakan bahasa Indonesia dan dianggap itu lebih komunikatif dan lebih memberikan apa yang mereka butuhkan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Ini yang terjadi. Ya. Kemudian orang yang tinggal di perantauan juga sudah tidak menggunakan bahasa Batak, walaupun tadinya ketika mereka menikah, yaitu antara Batak dan Batak, mereka menggunakan bahasa Batak di rumah sebagai alat komunikasi. Tetapi setelah anak-anak lahir dan besar, bahasa anak-anak ini mengalahkan bahasa orang tua, sehingga bahasa orang tua bahasa Batak tersisih di rumah. Nah ini sesuatu yang menjadikan mengapa terjadi percepatan ancaman kepunahan bahasa Batak itu. Nah, yang selanjutnya, kepunahan itu atau tingkat keterancaman bahasa itu bisa kita lihat dari banyaknya istilah-istilah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang menggantikan istilah-istilah bahasa Batak yang sudah ada, yang sudah digunakan, digantikan. Ya, sebenarnya bisa saja kita mengadopsi istilah-istilah dari bahasa lain ke bahasa Batak, tapi jangan sampai menyisihkan istilah-istilah yang sudah ada. Nah ini yang terjadi. Ya. Oke. Jadi sekali lagi ini betul-betul berada pada tahap ancaman. Nah, bukan itu saja. Kalau kita pergi ke kebaktian di gereja yang berbasis Batak, misalnya HKBP, ini kan Batak ini kan. Tapi kita pergi ke sana, kita mau mendengar lagu-lagu Batak, khotbah dalam bahasa Batak, tapi yang kita dengar khotbah itu didominasi oleh bahasa Indonesia, bukan bahasa Batak. Bisa khotbah itu 75% kata-kata yang digunakan adalah kata-kata bahasa Indonesia, bukan bahasa Batak. Nah ini menunjukkan fenomena yang lain bahwa bahasa Batak itu sudah terancam. Nah sebenarnya bahasa Batak ini adalah benteng utama untuk mempertahankan bahasa Batak dan budaya Batak. Tapi ini pun tidak lagi menjadi harapan kita satu-satunya. Ya, saya tidak tahu apakah pengkhotbah itu menyadari ya bahwa khotbahnya itu sudah sebagian besar ya diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ya. Tapi kalau kita secara jujur, kalau khotbah bahasa Batak diungkapkan dalam bahasa Indonesia, ya tidak ada lagi nilai rasa budaya Batak di dalamnya atau sangat tipis. Saya misalnya adalah orang Batak, menguasai bahasa Batak, bahasa Indonesia, dan bahkan bahasa Inggris. Yang saya gunakan bukan hanya dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam dialog dan debat mengenai banyak hal, mengenai ilmu pengetahuan dalam bahasa Inggris. Ya. Tetapi saya sangat merindukan nuansa Batak. Makanya saya selalu mengikuti kebaktian berbahasa Batak, bukan kebaktian berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Walaupun saya multilingua, menguasai banyak bahasa, saya sangat terkesan dengan bahasa Batak itu. Mempunyai nilai
atau efek yang sangat dalam, menggugah emosi. Ya, saya tidak bisa membandingkan kalau bagaimana saya bernyanyi Tujulom Ode Batakku. Saya sampai menangis. Tidak ada lagu dalam bahasa lain yang bisa menyentuh perasaan saya daripada itu. Kemudian dalam doa penutup, nasanani lehommi toddi doho pamataku hosa doho gogoki rodi saluhut artaku. Itu sangat menyentuh bagi saya. Dan saya mau menangis dengan itu. Artinya bahasa Batak itu mempunyai kekuatan, mempunyai mengakomodasi emosi yang sangat dalam bagi pemakainya. Nah, tetapi inilah fenomena yang terjadi. Ya, memang bukan saja terjadi di bahasa Batak dan bahasa Indonesia hal seperti ini. Di bahasa-bahasa lain pun atau di negara lain seperti Malaysia dan Singapura, itu mereka sering menggunakan bahasa Melayu itu sebagai bahasa nasional, tapi dipengaruhi bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan sebagainya. Misalnya ketika mereka berbahasa Indonesia, berbahasa Melayu, itu sering dicampur dengan bahasa Inggris. Sehingga perbandingannya bisa 50% banding 50 atau 60 banding 50 ya. Dalam konteks yang kita namakan itu code mixing, ya, penggabungan dua bahasa dalam kalimat yang sama. Kemudian ada juga pengalihan bahasa Melayu ke bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Inggris ke bahasa Melayu ke bahasa Mandarin yang kita namakan konteks code switching. Ini terjadi memang. Ya. Tetapi harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk memperlambat atau mengurangi resiko kepunahan bahasa kita yang menunjukkan budaya kita yang merupakan pembungkus istilah-istilah yang kita gunakan dalam adat dan sebagainya. Ini harus kita lakukan. Nah, bagaimanapun sekali lagi semua negara di dunia ini, bahkan suku-suku di dunia ini sudah menyadari bagaimana ancaman bahasa global terhadap bahasa lokal dan bahasa nasional. Makanya sekarang para ahli bahasa atau linguis mempromosikan apa yang kita namakan multilingual setting, yaitu suasana di mana bahasa global, bahasa Inggris, bahasa nasional, dan bahasa lokal atau bahasa daerah hidup berdampingan. Jadi bisa hidup berdampingan bahasa daerah, bahasa Batak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bisa hidup berdampingan dalam multilingual society. Bisa. Nah, tapi kalau ini kita mau tegakkan multilingual society ini, kita akan menjamin bahwa bahasa Batak itu tidak akan dimuduh oleh bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia tidak akan dimuduh oleh bahasa Inggris, dan bahasa Inggris tidak akan membunuh bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Nah, ini yang perlu. Jadi mempertahankan bahasa Batak itu bukan berarti anti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi mari kita tempatkan ketiga bahasa ini secara proporsional. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mereservasi atau mengawetkan bahasa Batak dan budaya Batak. Yang pertama, gereja berbasis Batak harus mempertahankan kebaktian berbahasa Batak. Walaupun ada kebaktian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, silakan. Tapi harus ada berbahasa Batak.
Dan ini yang menjadi ciri khas kita. Itu penting. Yang kedua, orang tua itu harus sesering mungkin menggunakan bahasa Batak di rumah supaya anak-anak bisa mendengar. Secara langsung mereka akan terpengaruh menggunakan bahasa Batak. Ya. Anak-anak kita ini perlu kita sadarkan bahwa dengan identitas kita budaya Batak, ya, bahasa Batak, kita akan mempererat hubungan antara sesama. Ya. Kalau kita misalnya pergi ke Jakarta, anak-anak kita pergi ke Jakarta lalu bertemu dengan pejabat Batak, pengusaha Batak, orang berpengaruh Batak. Ya. Kalau anak-anak kita ini bisa berbahasa Batak dengan mereka, ya, hubungan mereka akan semakin erat daripada kalau mereka berbahasa Indonesia. Makanya ada kawan saya di Jakarta, dia sudah politisi yang kenamaan, ya, pengusaha yang kenamaan, ya, pernah bertemu dengan orang Batak yang datang dari kampung. Lalu dia bilang begini, bahasa Batak mau, nong bahasa Indonesia ho, katanya. Ini menunjukkan bahwa bahasa Batak itu mempererat hubungan antara sesama Batak. Nanti kan urusan selanjutnya udah akan lebih gampang kan begitu. Nah ini, jadi itu dimulai dari rumah tangga, dari keluarga. Ya, saya sangat bangga dengan orang tua yang ya anaknya lahir semua di kota besar seperti Jakarta dan Medan, yang mengajar anaknya berbahasa Batak. Banyak itu. Ada yang sangat lancar bahasa Bataknya, walaupun lahir di Medan dan sebagainya. Ya, banyak sekali. Nah, saya lihat orang-orang Batak seperti ini yang mengajarkan anaknya ini adalah orang-orang Batak yang namanya berbahasa Batak. Ya. Dan saya lihat orang-orang besar itu yang berhasil di bidang ekonomi, politik, pemerintahan dan sebagainya adalah orang yang namanya nama Batak. Ya, ada Luhut Binsar Panjaitan, ya, Luhut Sitompul, Hotma Sitompul, Tupak Hatorangan Panggabean dan sebagainya. Ini kan nama-nama dengan bahasa Batak, tapi mereka hebat kali. Ya. Saya belum mendengar orang Batak yang menjadi influencer di berbagai bidang memakai nama yang kedengaran nama asing atau bukan bahasa Batak. Jadi ada gunanya. Artinya kita mempunyai kebanggaan dengan bahasa Batak yang kita miliki. Oleh karena itu kita harus melakukan segala upaya bagaimana bahasa Batak ini bisa dipertahankan. Setidaknya kita bisa memperlambat proses kepunahan bahasa Batak itu. Ya, langkah selanjutnya, ya, anak-anak kita ini perlu kita ajak ke pesta-pesta adat yang menggunakan bahasa Batak. Kemudian perlu kita gerakkan mereka untuk mempraktekkan ya budaya-budaya Batak, ya, dengan menyadarkan mereka bahwa mereka setelah berumah tangga mereka akan terikat dengan komunitas Batak dan mulai sekarang harus mereka mulai mempelajarinya. Ini yang penting kita lakukan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita perlu khususnya para ahli bahasa Batak yang mengambil jurusan misalnya bahasa Batak di universitas, ya, supaya lebih banyak melakukan inventarisasi terhadap bahasa Batak dan budaya Batak. Misalnya melakukan penelitian dengan objeknya bahasa Batak. Ya, ini diinventarisasi lah semua. Saya misalnya adalah linguist yang berlatar belakang bahasa Inggris. Ya, artikel saya telah dimuat di jurnal-jurnal internasional bereputasi seperti Scopus. Ini adalah jurnal kelas 1 dunia yang sangat sulit menembusnya. Saya menggunakan teori linguistik karena bersifat universal dengan data bahasa-bahasa Batak. Saya pikir itu akan ditolak. Ternyata
semua tulisan saya yang memakai bahasa Batak itu dimuat dan dibaca banyak orang. Nah, ini kita perlu lakukan itu. Bahkan yang menarik adalah bagaimana kita harus menghargai dan mencintai bahasa Batak ini. Kita harus lihat orang Israel. Orang Israel atau Yahudi ini berhasil menghidupkan bahasa yang sudah mati. Bahasa Ibrani yang digunakan sebelum Yesus lahir. Sekarang itu bisa dihidupkan kembali. Ya, dengan usaha para linguis, tentu dengan usaha yang sangat luar biasa, dihidupkan kembali, ya, dan digunakan secara formal. Walaupun bahasa ini sudah barang tentu tidak seasli bahasa yang dulu digunakan pada masa sebelum lahirnya Tuhan Yesus. Ya, tetapi ini digali. Nah, bahasa kita sekarang belum mati, belum punah, masih dalam tahap ancaman. Mari kita lakukan sesuatu yang serius untuk itu. Ya, sangat menarik. Ada baiknya kalau generasi-generasi muda yang sudah berkeluarga sekarang memakai nama Batak untuk anak-anaknya. Ini salah satu cara. Gunakanlah nama Batak. Nama Batak itu, bukan main indahnya. Dan sangat khas, mudah diingat. Ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bahasa dan budaya Batak. Yang paling penting, mari kita gunakan bahasa Batak itu khususnya menggunakan kata horas. Tidak perlu kita mengatakan horas manugut, horas harian, horas potang, horas porgin. Capek bilang itu, bilang aja horas. Itulah cara pandang kita tentang waktu dalam pertemuan antara orang Batak. Horas itu ada. Saya rasa sampai situlah dulu pertemuan kita. Kita akan melanjutkannya pada kesempatan yang sama dengan membahas topik yang lain. Kalau Anda ingin mengakses video saya khusus tentang bahasa dan budaya, ini tersedia di channel YouTube saya. Terima kasih. Saya ucapkan atas perhatian dan kebersediaan Anda untuk bergabung dengan channel ini. Horas.